Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Puskesmas Caringin. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Bahmi, pemegang program surveillance di Puskesmas Caringin Kabupaten Sukabumi. Di tengah pandemi wabah COVID-19, kita tidak melulu fokus ke COVID-19 karena masih banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Artinya pemutusan mata rantai COVID-19 terus berjalan, tapi program-program yang lain jangan sampai terabaikan. Seiring masih musim penghujan, sekarang mulai bermunculan penderita kasus demam berdarah di wilayah kita. Sehingga kita sebagai user di sini, pegawai puskesmas, pemegang program yang berkaitan dengan demam berdarah, itu kita diharapkan mampu mencegah keberlangsungan kasus ini. Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut agar terputus mata rantai atau penyebaran dari kasus demam berdarah ini. Saya akan sedikit menggambarkan bagaimana skema dari kasus DBD yang ada di wilayah kita sekarang. Yang pertama itu, langkah pertama kita harus mengaktifkan kembali program terkait, baik itu lintas program maupun lintas sektor. Hal ini bertujuan agar tugas yang kita laksanakan untuk memutus mata rantai demam berdarah ini dapat seiring sejalan seirama dengan output yang sama, yaitu terputusnya mata rantai dari demam berdarah itu sendiri. Pertama yang harus kita lakukan adalah di lintas program di internal kita, yaitu ada 4 program terkait untuk menyelesaikan kasus DBD. Program yang pertama adalah Caselink, yang kedua yaitu Promkes, yang ketiga yaitu Surveillance, yang keempat itu program pemegang program demam berdarah. Kita langsung aja yang pertama yaitu Caselink. Pemegang program kesehatan lingkungan Bapak Dani di sini yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan survei jentik. Survei jentik ini tujuannya untuk penyehatan lingkungan. Dengan adanya kasus di wilayah kita dan banyak masyarakat, karena lebih dari 3 kita katakan banyak dari kita yang dirawat, hasil analisis tadi siang, hasil kajian tadi siang, sehingga perlu kita lakukan intervensi atau perencanaan agar DBD ini dapat terputus atau DBD ini terputus penyebarannya. Bapak Dani setelah melakukan survei jentik itu kita dapat dibantu oleh kader Jumantik, karena setiap desa itu kan ada kader Jumantik. Tujuannya apa? Untuk melihat, mensurvei di tempat kejadian pasien tersebut apakah ada jentik nyamuk atau tidak. Kita mengajak surveillance desa. Sebenarnya surveillance desa itu pernah dilatih oleh Promkes dulu-dulu. Ya, sekarang untuk mengurangi tenaga kita ajak kolaborasi kembali agar kegiatan-kegiatan di puskesmas itu dapat terukur dan kita tidak menghabiskan banyak energi. Tinggal kita bagaimana memainkan orkestrasi ini, menjalin trust dengan kader Jumantik, dengan surveillance desa, yang nanti outputnya itu adalah timbulnya kesadaran masyarakat. Sudah timbul kesadaran masyarakat, mindset masyarakat ini akan berubah. Kolaborasi dengan Promkes sehingga pelaksanaan pogging itu menjadi alternatif kedua. Jadi kita jangan langsung melaksanakan pogging meskipun masyarakat meminta. Kita melaksanakan pogging sesuai dengan analisis kita. Pogging kita laksanakan itu alternatif yang kedua, di mana petugas Promkes di sini itu mengajak masyarakat mengubah mindset masyarakat dengan cara memberikan Penkes, mengajarkan untuk PSN atau pemberantasan sarang nyamuk
dengan teknik 3M. Yang itu ya, mencuci, menguras, mengubur. Nah, setelah itu kita berikan pengertian kepada masyarakat bahwa fogging itu bukan satu-satunya kegiatan yang akan memutus penyebarannya nyamuk Aedes aegypti. Tapi fogging di sini hanya membunuh nyamuk Aedes yang sudah dewasa. Sedangkan PSN itu dilaksanakan untuk membunuh jentik nyamuk. Alangkah baiknya kegiatan PSN 3M plus ini yang tadi mencuci, menguras, mengubur itu dilakukan pertama. Setelah itu baru dilakukan pemoggingan. Nah, jadi kita kolaborasi per program. Tugas Kesling tadi survei jentik, tugas Promkes barusan bagaimana menyadarkan masyarakat. Karena mendapatkan info dari pemegang program DBD dan pemegang desanya, tadi masyarakat meminta ingin untuk dilaksanakan fogging. Pemegang Promkes melaksanakan kegiatan untuk mengubah mindset. Pemegang Promkes di sini bisa berkolaborasi dengan surveillance untuk mengaktifkan kembali surveillance desa. Dalam artian kita tidak habis energi ketika ada kasus kembali karena sudah terpola seperti ini. Survei oleh siapa, untuk bagian promosi oleh siapa. Nah, dalam artian kita hanya melaksanakan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, program yang terkait untuk pencegahan penyebaran DBD ini yaitu pemegang surveillance. Saya sendiri harus bisa yang pertama menganalisis data dan memprediksi kejadian DBD. Dalam surveillance epidemiologi itu kalendernya berbeda dengan kalender pada umumnya. Pada kalender epidemiologi, Maret, April, Mei itu puncak-puncaknya terjadi kasus DBD karena musim hujan. Sehingga pemegang surveillance itu dapat menentukan masalah menjadi dua. Apakah ini masuk ke indigenous atau import? Indigenous itu seperti ini. Kasus di Kampung Caringin Wetan, RT 1 RW 1. Di sana misalkan ada 6 orang yang terkena DBD. Nah, itu berarti masalahnya indigenous. Dia dicocorengit di sana, dia tertular di sana gitu. Ada yang import. Kalau yang import misalkan dari orang Caringin Wetan yang RT 1 RW 1 tersebut, dia kerja di pasar, digigitnya di pasar gitu. Nah, itu namanya import. Dan yang import ini tidak bisa dikendalikan sama kita. Kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Nanti di akhir ada bagaimana caranya untuk mengurangi penyebaran kasus DBD ini. Selanjutnya, petugas surveillance itu membuat peta sebaran dan menganalisis penyebab. Kembali lagi ke yang tadi, ini penyebabnya indigenous atau import gitu. Membuat peta sebaran dan menganalisis penyebab ini kita petakan per desa. Sama halnya kita melakukan pemetaan pada kasus COVID-19. Setelah dilakukan pemetaan, sudah ada hasilnya, hasil analisisnya sudah ada, penyebabnya jelas sudah ada, kita melaporkan ke pucuk pimpinan untuk ditindaklanjuti. Itu untuk petugas surveillance. Selanjutnya, bagaimana untuk pemegang program DBD itu sendiri. Nah, pemegang program DBD ini sendiri dengan cara seperti ini tidak akan terlalu capek. Kenapa tidak terlalu capek? Karena sudah dibagi tugas Kesling, Promkes, surveillance. Artinya pemegang program DBD tidak melakukan survei jentik, tidak melakukan pemberian pendidikan kesehatan ke masyarakat, tidak melakukan analisis. Program DBD di sini hanya sebagai koordinator, mengkoordinasikan, ya, memonitor pasien DBD pasca rawat. Kita lihat
ketika dia sudah pulang dirawat dari keluarganya ada yang positif DBD lagi atau tidak, atau ada yang dirawat lagi atau tidak. Itu nanti berkoordinasi melaporkan hasil monitoring tersebut kepada dokter. Dok, ini untuk kasus DBD di RT ini, RW ini sudah membaik dan tidak ada yang terjangkit lagi. Cara memutus mata rantai dengan cara berkonsultasi dengan dokter dan petugas terkait yang 3 tadi, counseling, promkes, surveillance. Dengan teknik seperti ini, itu kita baru lintas program yang ada di puskesmas saja, belum kita lintas sektor dengan RT, dengan desa dan lain sebagainya. Nampaknya kalau misalkan kita skema akan seperti ini akan mudah kita laksanakan, dan ketika ada DBD itu kita akan tertarik, akan tertantang untuk menyelesaikan. Saya harap dengan adanya skema ini kita bisa langsung melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kita masing-masing. Ini terlaksana itu kan nanti akan timbul jejaring. Kita membuat jejaring. Jadi jejaring tidak hanya puskesmas dengan klinik dan BPM atau klinik swasta lainnya. Kita berjejaring dengan desa, dengan RT, dengan RW, sehingga data kita kuat. Perencanaan nanti kita akan mudah karena datanya kuat. Outputnya ketika kita perencanaan bagus, dan saya minta masukan dari teman-teman yang lain bagaimana kalau misalkan skemanya seperti ini. Saya tunggu komentarnya. Untuk puskesmas Caringin mantap dan lebih baik. Dan ini adalah ada video bagaimana caranya memutus mata rantai DBD itu sendiri. Menguras atau membersihkan bak mandi seminggu sekali karena nyamuk betina bertelur pada dinding bak yang terisi air. Yang kedua, menutup perabotan rumah tangga yang menampung air. Baskom berisi air, vas bunga, ember, atau wadah lain yang dapat menampung air berpotensi menjadi tempat nyamuk bersarang. Jadi, rajin-rajinlah membersihkan tempat-tempat itu setidaknya 2 kali seminggu. Yang ketiga, jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Baju kotor yang menumpuk dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Ini karena nyamuk menyukai aroma tubuh manusia. Dan terakhir, gunakan lotion anti nyamuk. Tak hanya hendak saat berpergian saja, kita juga harus melindungi diri dari gigitan nyamuk ketika sedang tidur karena nyamuk demam berdarah aktif pada malam hari hingga menjelang subuh.